Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Juliana dengan NIM 181122092. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian teknologi pendidikan dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi pendidikan secara umum. Nah, secara terminologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang bermakna penggunaan sesuatu dengan cara yang sistematis atau systematic treatment. Seorang pakar bernama Donald B. Ely mengatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu wilayah pendidikan yang di dalamnya mencakup proses identifikasi yang sistematis dalam penggunaan sumber-sumber pembelajaran secara maksimal, pengorganisasian, serta pengembangan beragam fasilitas pembelajaran. Nah, Association for Educational Communication and Technology atau disingkat dengan AIECT pada tahun 1977 merumuskan definisi teknologi pendidikan menyangkut penyelenggaraan secara seluruh aspek belajar termasuk di dalam dan di luar sistem persekolahan. Nah, teknologi pendidikan adalah alat berbasis teknologi yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi bisa berupa mesin ataupun komputer dan perangkat lunak seperti aplikasi untuk membantu manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut lebih mudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu tentang sejarah serta definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai sebuah keilmuan sejatinya dimulai di Amerika Serikat, terutama sejak tahun 1920-an dan 1930-an di dunia militer. Secara historis, perkembangan bidang keilmuan teknologi pendidikan dimulai dengan pengembangan dan penggunaan produk elektronik sebagai sarana komunikasi dan hiburan yang diarahkan untuk keperluan pendidikan. Misalnya radio, kaset suara, slide gambar, dan film. Dalam hal ini, pembelajaran yang dapat dikatakan paling awal yang digunakan adalah gambar sorot yang sudah digunakan di akhir abad ke-19 dan film slide pada tahun 1970-an. Pada tahun 1930-an, program pendidikan lewat radio banyak disiarankan oleh radio-radio di beberapa kota besar di Amerika Serikat dan Kanada. Di beberapa negara lain, di Jepang misalnya, menginisiasi program radio pendidikan untuk menunjang pendidikan formal. Popularitas radio pendidikan bergeser ketika ditemukannya televisi. Tahun 1960-an dan 1970-an, program serupa juga berkembang di Amerika Serikat, Afrika, dan juga Asia. Pada tahun 1970-an, media pembelajaran yang paling populer yang digunakan adalah kaset suara dan juga kaset video, hingga banyak perusahaan menggunakan kaset sebagai media pelatihan. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai definisi dan sejarah teknologi pendidikan dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama itu definisi teknologi pendidikan tahun 1963, yaitu usaha untuk merumuskan definisi teknologi pendidikan secara terorganisasi mulai dari tahun 1960. Definisi menurut P. Ely ialah teknologi pendidikan merupakan salah satu wilayah pendidikan yang di dalamnya mencakup proses identifikasi yang sistematis dalam penggunaan sumber-sumber pembelajaran secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua, definisi teknologi pendidikan pada tahun 1970. Usaha kedua untuk mendefinisikan teknologi pendidikan dilakukan oleh The Commission on Instructional Technology yang dipimpin oleh Sidney Tickton pada tahun 1970. Definisi teknologi instruksional yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu teknologi instruksional adalah suatu cara sistematik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan khusus komunikasi dan belajar pada manusia, serta dengan menggunakan kombinasi sumber belajar insani dan non-insani agar terjadi pembelajaran yang lebih efektif.
Selanjutnya pada nomor 3 definisi teknologi pendidikan pada tahun 1972. Definisi ini belum dianggap lengkap sehingga pada tahun 1972 Komisi Definisi dan Terminologi AICT mengeluarkan definisi yang baru, yaitu yang ketiga. Teknologi pendidikan adalah suatu bidang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar manusia melalui usaha sistematik dan identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Selanjutnya, definisi keempat, definisi teknologi pendidikan pada tahun 1977. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Selanjutnya, definisi kelima, definisi teknologi pendidikan pada tahun 1994. Teknologi pendidikan atau instruksional merupakan teori dan terapan atas perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi atas proses sumber-sumber belajar. Pada definisi ini, AICT lebih menekankan pada teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan manajemen, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Selanjutnya, definisi teknologi pendidikan pada tahun 2004. Definisi terbaru teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan dan memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Tujuannya masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menyenangkan serta meningkatkan kinerja penggunaan pengelolaan proyek teknologi dan sumber daya yang tepat. Kemudian definisi ke-7, definisi teknologi pendidikan pada tahun 2008. Yang dimana definisi tersebut teknologi pendidikan sebagai studi dan praktik etis memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang tepat dan sumber daya yang tepat. Kemudian definisi yang terakhir yaitu definisi teknologi pendidikan pada tahun 2018. AICT kembali memperbaharui definisi sebelumnya dari teknologi pembelajaran instruksional teknologi menjadi teknologi pendidikan atau educational technology, yaitu merupakan kajian dan etika praktik tentang memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Beberapa perubahan definisi teknologi pendidikan tentu saja menunjukkan bahwa pakar teknologi pendidikan senantiasa mencari konsep yang holistik sebagai sarana berpikir ilmiah bahwa teknologi pendidikan bukanlah hanya tools namun juga sains, yaitu sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis teknologi pendidikan. Yang pertama itu ada ontologi. Teknologi pendidikan dalam posisi ini sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik dengan dunia lingkungannya. Peserta didik baik di masyarakat atau di sekolah selalu menghadapi realita dan objek pengalaman. Kemudian landasan yang kedua yaitu epistemologi. Landasan epistemologi menelaah bagaimana suatu ilmu pengetahuan diperoleh. Pertama-tama yang dilakukan adalah menelaah secara simultan keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya. Kemudian unsur-unsur yang berkepentingan diintegrasikan dalam suatu proses yang kompleks, yang sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dinilai, dan dikelola sebagai suatu kesatuan untuk memecahkan masalah. Kemudian landasan yang terakhir yaitu aksiologi, suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value, yaitu apa nilai atau manfaat pengajian teknologi pendidikan bisa diaplikasikan dalam beberapa hal.
Nah, di antaranya yaitu pertama, peningkatan mutu pendidikan, yaitu yang menarik, efektif, efisien, dan relevan. Yang kedua, penyempurnaan sistem pendidikan. Yang ketiga, meluas dan meratanya kesempatan serta akses pendidikan. Yang keempat, penyesuaian dengan kondisi pembelajaran. Yang kelima, penyelarasan dan perkembangan teknologi. Yang keenam, peningkatan partisipasi masyarakat. Landasan aksiologi teknologi pendidikan saat ini adalah tekad untuk mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, dan yang kedua, keharusan meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu peran teknologi pendidikan. Nah, teknologi di sini terdiri atau mempunyai beberapa peran. Yang pertama yaitu membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru atau dosen dengan siswa dan sumber belajarnya. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah seperti Skype, Yahoo, Messenger, Zoom, WA, Google Meet, Google Planner, dan jaringan lainnya yang bisa dipakai. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Kemudian yang terakhir, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari foto, video, dan sumber-sumber pembelajaran yang lain. Hal ini bisa membantu siswa untuk bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang bisa dipelajarinya. Sehingga teknologi pendidikan bisa bermanfaat bagi semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan siswa ataupun mahasiswa. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi mengenai teknologi pendidikan, saya mohon maaf. Baik, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.